Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah setiap kita yang hadir pada pagi hari ini boleh merasakan kasih anugerah dari Tuhan kita, karena hingga pada pagi hari ini kita masih memiliki kesempatan untuk boleh hadir beribadah, memuji dan menikah nama Tuhan. Dan sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur, terima kasih ya Tuhan. Hanya karena kasih dan anugerah-Mu ya Bapa. Kembali pada pagi hari ini, kami boleh berkumpul di tempat ini, untuk boleh beribadah, memuji dan menikah nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, atas rahmat yang sudah Kau berikan kepada kami, kekuatan dan kesehatan, sehingga pagi hari ini kami boleh datang di tempat ini beribadah, memuji dan menikah nama-Mu. Kau pimpin jalannya ibadah pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami berdoa ya Bapa, bagi saudara-saudara kami yang mungkin saat ini mengalami sakit, Tuhan jamah, Tuhan berikan kesembuhan. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang lagi ada masalah Tuhan berikan jalan keluar, sehingga di waktu-waktu yang akan datang boleh bersama-sama kami berkumpul memuji dan menikah nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan hingga pagi hari ini. Kami siap memuji dan meninggikan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu
hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari jemaat pujikan lagu ini. Lebih baik satu hari. Benar Tuhan, kami ingin merasakan lebih lagi hadir di hadirat-Mu ya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang
menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua terima kasih Tuhan. Lebih lagi kami ingin Tuhan menikmati hadirat-Mu. Yesus, Yesus, naikkan ucapan syukur, naikkan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Haleluya. Bersyukur padamu Tuhan, syukur terima kasih buat kasih setia-Mu. Haleluya. Lebih lagi Tuhan, kami ingin menikmati hadirat-Mu. Haleluya.
jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku. Kau layak terima segala pujian, tunaikan sembahku. Kami undang untuk bangkit berdiri Bapak Ibu. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan kita, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Biarlah setiap kami yang hadir pada saat ini ya Tuhan, siap memuji dan meninggikan namamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Biarlah pada saat pagi hari ini kita bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku. Perang kalahkan maut,
Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Kau Yesus batu penjuru, jadimulah keselamatanku, yang menang kalahkan maut, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus agung dan perkasa, agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang, bersorak masyurkan, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia, agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus tempat perlindungan, haleluya, tubuh pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, haleluya. Masih semangat memuji memuliakan nama Tuhan? Amin. Masih kuat Bapak Ibu? Haleluya. Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa
Yesus kau raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Kami persilakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Biarlah setiap kita yang hadir pada saat ini boleh memiliki kerendahan hati, sehingga melalui kebenaran firman Tuhan, melalui Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, kita boleh diubahkan menjadi lebih baru lagi seperti kehendak Tuhan. Haleluya. Persembahan pertama bisa dijalankan. Roh Kudus datang ke atasku, jamahlah aku. Roh Kudus urapi hidupku, pimpin langkahku. Roh Kudus jagai hatiku, bimbing jalanku. Roh Kudus penuhi hidupku. Inilah aku, ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Pulihkan hatiku, segarkan jiwaku, bentuklah hidupku. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Berkaryalah selalu di dalam hidupku, sampai aku jadi baru. Kami undang untuk bangkit berdiri Bapak Ibu. Roh Kudus datang ke atasku, jamahlah aku.
bentuklah hidupku. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku. Berkaryalah selalu di dalam hidupku sampai aku jadi baru. Ku rindu selalu, haleluya, hadirmu di hidupku. Pulihkan setiap kami Tuhan, pulihkan hatiku, segarkan jiwaku, bentuklah hidupku. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku. Berkaryalah selalu di dalam hidupku sampai aku jadi baru. Rindu selalu. Inilah kerinduan kami Tuhan, selalu hadir di setiap hati kami, memulihkan setiap kami, menyegarkan setiap kami. Berkaryalah Roh Kudus, bentuklah setiap kami Tuhan. Haleluya. Rindu selalu hadirmu di hidup. Berkaryalah Roh Kudus, berkaryalah selalu di dalam hidupku sampai aku jadi baru. Rindu selalu hadirmu di hidupku. Pulihkan hatiku, segarkan jiwaku, bentuklah hidupku. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku. Berkaryalah selalu di dalam hidupku sampai aku jadi baru. Berkaryalah selalu di dalam hidupku sampai aku jadi baru. Berkaryalah selalu di dalam hidupku sampai aku jadi baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, karena Engkau hadir pada saat ini di tengah-tengah kami Tuhan. Bahkan Engkau hadir di dalam hati dan jiwa kami Tuhan. Engkau penuhi hidup kami dengan roh Tuhan. Biarlah roh Tuhan yang ada di dalam hidup kami, di dalam hati kami, di dalam jiwa kami akan terus menyala-nyala. Sehingga kami Tuhan tidak akan kendor di dalam pelayanan kami, di dalam kesetiaan kami, di dalam ketaatan kami kepada Engkau. Biarlah roh Tuhan akan terus menuntun hidup kami, sehingga kami Tuhan boleh menjadi ciptaan baru di dalam kehidupan kami, boleh menjadi serupa dengan Allah, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di
dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala puji-pujian yang sudah kami naikkan akan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan, kami menyerahkan hati kami menyerahkan pikiran kami menyerahkan ruangan ini Tuhan. Sehingga biarlah hanya Roh Kudus-Mu yang akan menguasai kami. Terlebih kami menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi Tuhan dari ujung rambut hingga ujung kaki. Sehingga biarlah apa yang disampaikannya adalah surat cinta Tuhan buat kami. Sehingga akan menyegarkan jiwa kami, menguatkan iman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Kami persilakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Shalom. Bagaimana kabar saudara? Sehat? Sehat jasmani, sehat rohani. Itu memang. Kok dua-dua sehat? Saya percaya pengiringan kita kepada Tuhan, sekalipun banyak problem masalah, kita tetap kuat karena Roh Kudus ada di dalam hidup saudara dan saya. Mari kita buka Alkitab kita yang terambil di Kisah Para Rasul, pasalnya yang keempat. Ayatnya yang ke-23 sampai dengan 31. Ya. Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat ayat 23 sampai 31. Saya baca ayat 23, selanjutnya saudara secara bergantian sampai ayat 31 ya. Doa jemaat. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu, Daud Bapa kami, Engkau telah berfirman. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Wah, doa jemaat. The power of Pentecost, kekuatan
kuasa Pantekosta, api Pantekosta. Dulu api Injil yang diberitakan sampai saat ini, gerakan Pantekosta yang dulu dikatakan sesat 1921. Pergerakan api Pantekosta itu dimulai dan pekerjaan Roh Kudus yang memakai setiap hamba-hamba Tuhan yang begitu luar biasa. Sungguh dahsyat. Opa-opa kita, opa saya juga termasuk, mujizat itu di depan mata mereka. Penginjilan terus api Pantekosta itu diberitakan. Api Pantekosta itu berbicara tentang firman Tuhan. Roh Kudus yang berkarya begitu hebat dan luar biasa. Lawatan Roh Kudus, jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Dan firman Tuhan diberitakan. Dari peristiwa pencurahan Roh Kudus ini, Injil bisa menyebar dan bertahan sampai saat ini. Saudara, berbicara tentang Pantekosta itu berbicara tentang kegerakan. Mereka yang dipenuhi oleh Roh Kudus tidak akan terbendung untuk mau membagikan, memberitakan kabar Yesus. Api Pantekosta membakar para pioner, opa-opa kita yang terdahulu. Mereka yang berapi-api, motivasi mereka yang murni, memberitakan Injil. Bahkan satu celana itu, sampai karena dulu pengster ya, orang Belanda bilang, baju putih-putih itu khasnya orang Pantekosta. Itu sampai robek di lutut. Karena berlutut untuk jiwa-jiwa terjadi kegerakan. Mulai dari tidak ada sampai menjadi ada. Merintis pekerjaan Tuhan dari nol sampai jadi. Itu semua pekerjaan Roh Kudus, saudara. Dari perikop ini kita bisa melihat bagaimana kesatuan jemaat dengan Petrus dan Yohanes pada saat itu. Kalau saudara baca kisah para rasul, tatkala Roh Kudus dicurahkan, saudara, pemberitaan Injil begitu luar biasa. Murid-murid Yesus, mereka yang berapi-api memberitakan keselamatan pada saat itu. Dan ketika dirasa atau dilihat oleh para imam-imam, kok kayaknya sepertinya pengaruhnya kok mulai meluas. Tanda-tanda heran menyertai Rasul Petrus. Kalau saudara melihat kisah bagaimana Petrus dan Yohanes diperhadapkan di mahkamah agama. Bagaimana Petrus menyembuhkan, kalau saudara baca kisah para rasul itu. Luar biasa kehidupan jemaat mula-mula. Tetapi di judul di perikop ini kita perhatikan doa jemaat. Saya bersyukur kepada Tuhan selama 10 malam saudara datang ke tempat ini. Bersatu hati berdoa bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Roh Kudus yang dinyatakan bekerja begitu luar biasa. Saudara yang mengikuti mulai dari hari Kamis malam sampai tadi malam terakhir dan ditutup dengan perjamuan kasih. Betapa indahnya saudara saya melihat kalau jemaat bersatu
kekuatan itu luar biasa. Saudara tahu sapu lidi ya? Sapu lidi itu kalau dia diikat satu jadi satu, dia bisa membersihkan kotoran itu. Tapi kalau sendiri-sendiri saudara, nggak bisa. Ada dua hal yang sangat penting yang mau saya bagikan pada saudara pada saat pagi hari ini. Ketika kita sudah dipenuhkan Roh Kudus, kita sudah mengenal Tuhan dari kecil, dari sekolah minggu bahkan. Apakah ada api Injil itu di dalam hatimu? Apakah api Injil untuk memberitakan firman Tuhan itu ada di dalam hati saudara? Terbeban bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Jiwa-jiwa yang belum merasakan kasih Bapa. Bukan satu kebetulan saudara. Saudara dihadirkan di GPDI Ebenezer. Gereja Pantai Kosta di Indonesia ini ibarat seperti barak. Di mana saudara di tempat ini diperlengkapi. Saudara diperlengkapi firman Tuhan, semakin bertumbuh dewasa di dalam pengenalan akan Tuhan dengan benar. Dengan apa yang saudara sudah terima di tempat ini, sudahkah kita bagikan keluar sana mereka yang belum mengenal Kristus? Karena itu tujuannya saudara. Pergi jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Apakah misi ini sudah dilakukan atau tidak? Atau kita sekian puluh tahun jadi anak Tuhan hanya bingung untuk urusan-urusan yang fana ini saudara. Kiat-kiat hidup sukses. Bagaimana caranya untuk menjadi sukses? Bagaimana caranya untuk kita bisa mengembangkan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita? Tidak salah saudara diberkati oleh Tuhan. Karena ketika saudara diberkati oleh Tuhan, tentu ada tujuan Tuhan atas hidup saudara. Demi keberlangsungan pelayanan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Amin. Amin saudara. Ada banyak misi. Memenangkan jiwa-jiwa. Hamba-hamba Tuhan yang dipakai luar biasa. Api kegerakan api Pantai Kosta. Dimulai dari Cepu, Jawa Tengah, Jawa Barat, menyebar ke seluruh Indonesia. Dan sampai saat ini kurang lebih hampir 200 sinode Pantai Kosta. Aliran Pantai Kosta. GBI, Gereja Betel Indonesia, Betel Tabernakel, GGP, Gereja Gerakan Pantai Kosta. Tetapi induknya itu pertama GPDI. Ini nenek moyangnya saudara, di Indonesia loh ya. Gerakan api Pantai Kosta itu. Menyebar. Memang kita ada beberapa denominasi, ibarat seperti telur saudara. Organisasi itu seperti telur. Dia melindungi. Begitu sudah waktunya, Tuhan datang, telur ini pecah. Tuhan datang di awan-awan. Terus ada yang tahu lagu itu? Hari yang mulia Tuhan datanglah, angkat kita semua. Mungkin saat ini saudara, ada yang dari organisasi Betel, kita mungkin masih seperti telur itu. Tapi ketika telur itu pecah, kita jadi satu murid-murid Yesus. Haleluya.
Haleluya. Sementara di dunia mungkin masih ada organisasi karena perlu, saudara. Sebagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang, disuruh duduk berkelompok-kelompok, dibagi. Ini sudah porsinya. Jemaat Sambiarum porsinya nih 200. Tanggung jawab pelihara domba-domba yang Tuhan sudah percayakan sampai mencapai kedewasaan penuh. Saya juga sebagai hamba Tuhan yang masih muda, berapapun yang Tuhan percayakan harus dipertanggungjawabkan. Apakah domba-domba ini bertumbuh dengan kedewasaan penuh di dalam pengenalan akan Tuhan? Sama ketika Petrus dan Yohanes di depan bait Allah melihat orang yang lumpuh. Orang lumpuh ini menatap matanya daripada Petrus. Mungkin dia pikir mungkin dikasih emas atau mungkin duit. Karena orang lumpuh ini sudah lama di depan pintu gerbang bait Allah. Hanya bisanya meminta. Tapi kita lihat Petrus dan Yohanes, emas dan perak tidak ada padaku. Apa yang ada padaku kuberikan kepadamu. Saya mau katakan kepada saudara, berapa lama kita jadi anak Tuhan, mental kita bertahun-tahun jadi pengemis. Sekian lama kita digembalakan, kelumpuhan rohani. Berbicara kelumpuhan rohani di sini, tidak ada satu tindakan untuk melangkah. Melangkah dari apa yang saudara sudah terima untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Karena gereja di hari-hari ini sudah semakin banyak Kristen dikristenkan lagi. Bukan dari mereka yang belum percaya kepada Kristus, tetapi sudah Kristen dikristenkan lagi. Pindah dari gereja A ke gereja B ke gereja C, C ke D. Kalau pindah tugas, pindah gereja nggak masalah. Tetapi kalau masih dalam lingkup kecil, saudara, tersinggung di sini, pisah di sini, tersinggung di sini, pindah di sini, tersinggung di sini, pindah. Lalu kita datang ke gereja mau ngapain? Mau jago kandang? Ada sebuah tanggung jawab untuk kita beranjak. Sebagaimana Petrus dan Yohanes ketika berjumpa dengan Kristus, hidupnya diubahkan. Dan pengalaman daripada Petrus ini mau diberikan kepada orang yang lumpuh. Emas dan perak tidak ada padaku. Dan ketika orang yang lumpuh ini mereka telah menerima mujizat itu, membagikan pengalamannya. Orang banyak mata melihat, oh luar biasa. Semua mata tertuju. Saudara tahu, jemaat pada saat itu mereka bersatu hati berdoa agar supaya rasul-rasul dipakai oleh Tuhan begitu luar biasa. Sehingga di sini dikatakan sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes. Kalau saudara baca di perikop di atasnya mengenai kisah daripada Petrus rasul, di dalam mereka memberitakan Injil, tekanan begitu berat. Tantangan yang dihadapi oleh Rasul Petrus begitu luar biasa. Bahkan dari imam-imam pada saat itu. Karena pengaruhnya semakin luas. Mujizat demi mujizat dikerjakan di depan mata mereka. Dan memang saudara, mujizat itu kita perlukan. Karena bagi mereka yang belum mengenal kasih Bapa, ketika mereka melihat mujizat, itu cinta mula-mula. Cinta mula-mula. Mereka yang belum percaya kepada Kristus, mujizat itu diberikan agar supaya imannya itu bangkit.
Tetapi saudara yang sudah lama di dalam Tuhan, sudah bukan lagi mujizat lagi fokusnya. Kedewasaan penuh. Memang tidak bisa dipungkiri, kita perlu dengan mujizat. Kita ingin agar supaya terjadi mujizat di pekerjaan kita, di keluarga kita. Tetapi bukan di situ fokusnya. Bukan itu yang menjadi penekanannya. Karena mujizat itu bagiannya Tuhan, bukan bagiannya pendeta. Saudara pikir pendeta tumpang tangan, akhirnya pendeta jadi kayak dukun, saudara. Panggil pendeta ini. Yang memberikan mujizat Tuhan, yang punya mujizat Tuhan. Tetapi seringkali manusia mengkultuskan. Yang punya mujizat itu Tuhan. Tuhan berkehendak untuk memberikan mujizat. Puji Tuhan. Tetapi kalau Tuhan tidak mengadakan mujizat, itu kedaulatannya Tuhan, saudara. Paulus sendiri dia berdoa kepada Bapa, kepada Yesus, untuk cabut duri di dalam dagingnya. Tidak dijawab-jawab. Cukup kasih karuniaku. Cukup kasih karunia. Saudara yang sudah lama menerima anugerah keselamatan itu. Sudahkah pengalaman pribadi saudara dengan Tuhan, hubungan saudara dengan Tuhan, saudara bagikan kepada saudara-saudara saudara yang belum mengenal Tuhan. Taruh hati, di dalam hati minta, Tuhan berikan kami hati terbeban bagi jiwa-jiwa yang belum mengenal. Mungkin famili saudara, sepupu saudara, ipar saudara yang belum mengenal Tuhan. Kita lihat di sini bagaimana Petrus dan Yohanes ketika diperhadapkan di mahkamah agama. Apa yang dilakukan. Petrus diintrogasi, namanya orang diintrogasi. Saudara tahu polisi kalau mau introgasi pelaku kejahatan. Main fisik saudara. Dicambuk. Dan memang tekanan yang dihadapi oleh rasul-rasul pada saat itu begitu hebat. Sehingga doa jemaat, kesatuan jemaat pada saat itu begitu luar biasa. Dan dikatakan ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, mendengar bahwa Petrus begitu ada dalam tekanan, ya, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Berserulah mereka bersama-sama. Berseru bersama-sama. Melalui doa 10 malam yang kita sudah lakukan. Alangkah indahnya kita bersama-sama mengangkat tangan kita bagi pekerjaan Tuhan di GPDI Ebenezer. Kita berseru agar supaya terjadi pertobatan jiwa-jiwa. Ada kesehatian saudara di antara sesama jemaat. Ada hati yang terbeban. Dikatakan di situ ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Berbicara tentang kedaulatan Tuhan, kebesaran Tuhan yang begitu hebat. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Tekanan yang dihadapi oleh para rasul-rasul pada saat itu begitu hebat. Sehingga dengan tekanan yang mereka hadapi itu, para pengikut Yesus mereka bersatu hati, berdoa. Sehingga di perikop selanjutnya cara hidup jemaat mula-mula. Oh saudara perhatikan di ayatnya yang 34.
dan 35. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-34 dan 35. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Perhatikan. Tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Luar biasa ini kesatuan jemaat mula-mula. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu dan hasil penjualan itu untuk mereka bawa dan mereka letakkan di bawah di depan kaki rasul-rasul lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan kesatuan hati jemaat mula-mula. Mereka menjual harta mereka, rumah, membawa di depan rasul-rasul. Jadi milik bersama. Kepunyaanku, kepunyaanmu. Apa yang ada padaku, aku bagikan. Yang kaya tidak hanya memperkaya diri sendiri, tetapi memakainya untuk pelayanan pekerjaan Tuhan pada saat itu. Saling melengkapi, saling mencukupkan. Begitu luar biasa cara hidup jemaat mula-mula ini. Ada dua hal saudara yang mau saya bagikan yang terpenting ketika kita telah dipenuhkan oleh Roh Kudus. Ayat yang ke-29 Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-29. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman. Hal yang pertama, pencurahan Roh Kudus membuat hidup kita jadi berani untuk memberitakan Injil. Mereka yang dipenuhi dengan Roh Kudus ada keberanian untuk memberitakan Injil. Bagaimanakah keadaan kita di hari-hari ini? Bukan satu kebetulan Tuhan menempatkan saudara di pabrik. Bukan satu kebetulan saudara berada di tengah-tengah keluarga yang mungkin hanya saudara sendiri yang percaya kepada Yesus. Tetapi bagaimanakah perjalanan iman kita di hari-hari ini? Sudahkah kita memiliki hati terbeban bagi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa itu? Keberanian, katakan bersama, keberanian. Keberanian. Saudara berani memenangkan jiwa bagi saudara ipar yang belum mengenal Tuhan? Berani? Halo, berani? Halo, berani? Siapa di sini yang saudaranya masih ada yang agam keyakinan lain? Bisa saya tanya? Ya. Ada? Ada tanggung jawab. Mana? Ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab. Terus ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab di atas pundak saudara. Sudahkah saudara berani memberitakan firman? Sudahkah saudara berani membagikan Yesus? Inilah PR kita jemaat Tuhan GPDI Ebenezer. Kudu sibuk karepe dhewe. Mene minggu gawe wedak apa ya? Masalah. Oh aku minggu iki gawe abang. Minggu ngarep kene. Wis gak ono sing nontok lah. Saudara mau pakai hijau, kuning, biru, belang-belang, ya wis gak ono sing perhatikan kok. Puluhan tahun kita jadi anak Tuhan, glibet urusan-urusan yang urusan-urusan yang tidak menyangkut dengan keselamatan.
bingung. Sesama jemaat, saiki ganti motor iki, kok ganti motor iki bingung. Motor duwe teko ndi ndalapo iku kudu urusane. Kok tuku iki sing koncone tuku peda iki, wow, masih sak renteng tapi utangnya durung bayar iku. Ribut sih nggak perlu ngono lho saudara. Kok teko ning gereja sing dipergunjingkan, bajunya ibu gembala itu bagus loh. Cantik ya ibu gembala, beli di mana? Dalam. Yang difokuskan itu hal-hal yang nggak penting gitu loh saudara. Ibu gembala, bajunya warnanya kok nubruk-nubruk. Gak penting, saudara, gak penting. Katakan bersama, gak penting. Mau pakai bedak merek apa, itu bukan urusan, itu bukan fokus kita, saudara. Sesama pelayan Tuhan, pakai high heels. Kecekluk ngono. High heels lho cek dukure wis bano. Gawe hak sakmene gawe 10 cm wis urusane gitu loh saudara. Itu wis kita itu seringkali tersandung dengan hal-hal yang enggak penting saudara. Bapak gembala iku klambine ditokno gawe klambi kok sing sopan titik yalah kita menitik beratkan hal-hal yang enggak penting saudara. Rapat panitia Natal, bingung masalah konsumsi. Sing masak kon masak opo. Wah, gak usah iku repot saudara. Aduh, amit-amit cabang bayi. Kita tuh seringkali tidak menyadari apa panggilan Tuhan dalam hidup kita. Sudahkah kita memenangkan jiwa bagi Tuhan? Atau cuman hanya jadi jago kandang? Saudara tahu jago kandang? Istilahnya sopo ya kapan? Pasti kita si jago kandang. Mudah KPD Ebenezer tok gue keran. Iki kaum cocok. Iki tapi dikomentari. Kamu itu gawe HP. Waduh, kamu lu masih susah. Jangan nyicil HP ini gini-gini. Mau ngatur hidupnya orang. Aduh, saudara. Ke gereja fokusnya bukan itu, saudara. Hal-hal yang tidak berkaitan. Jemaat mula-mula mereka membagikan apa yang menjadi kepunyaan mereka. Mereka menjual rumah dan membagikannya kepada yang memerlukannya. Ingat saudara, ketika engkau mati, ketika engkau dipanggil pulang oleh Tuhan, mereka tidak akan melihat hartamu. Mereka tidak akan melihat mobilmu. Mereka tidak akan melihat simpananmu, pendidikanmu. Yang mereka lihat apa? Kepedulianmu, kasihmu, belas kasihanmu, kebaikan yang engkau tabur kepada saudara-saudaramu. Apa yang engkau bagikan kepada famili, membagi berkat. Apa yang ada pada saudara, familimu mungkin susah, dia membutuhkan anak-anaknya belum bayar uang sekolah mungkin. Ketika engkau memiliki, engkau berbagi. Tetapi bukan berarti fokus kita di situ, tidak. Kita juga mesti harus bijaksana. Karena kalau dibaiki juga akhirnya bergantung sama kita, itu juga nggak baik, saudara. Memberitakan Injil, bersaksi sama menjadi saksi lebih sulit mana, saudara? Bersaksi sama menjadi saksi lebih sulit mana? Hah? Sulit dua-dua.
Kalau menjadi saksi, itu seluruh aspek kehidupan saudara, itu dilihat. Saudara puluhan tahun jadi anak Tuhan, dilihat. Karakter saudara, perkataan saudara, itu menjadi saksi. Tetapi kalau bersaksi, saudara membagikan. Tapi kalau menjadi saksi, seluruh aspek kehidupan kita akan diperhatikan. Kok damai-damai ya, rumah tangganya adikku itu, aduh ayem. Kok bisa rukun ya, saling membagi. Aduh saudara gak banyak ngomong, famili saudara akan tertarik. Cari nih anak Tuhan tapi mbok, cangkeme ku mbok. Gak bertobat, gibah terus. Apa gibah? Bahasa Prancis sih apa gibah? Lo di agama seberang itu loh, kita gibah itu dosa. Betul enggak? Begitu kita menceritakan, amal kita langsung pindah. Kakek nonton TikTok ini. Gibah orang itu saudara. Ceritakan dari ujung rambut sampai kaki saudara. Amal saudara pindah. Memakan darah saudara sendiri. Berani memberitakan Injil. Yang pertama, ketika ada kesatuan, ketika ada kebersamaan, jemaat berdoa bersama dengan Rasul Petrus. Ketika Petrus mengutarakan, menceritakan apa yang mereka alami ketika memberitakan Injil. Tekanan begitu kuat. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Memang ini sebuah nubuatan. Dan benar-benar nubuatan di perjanjian lama. Kemudian dikutip dan dituliskan. Memang benar rusuh bangsa-bangsa. Yesus telah hadir, tetapi gak sedikit juga yang menolak Yesus. Saudara dibenci, bukan karena saudara, tetapi Yesus yang ada di dalam diri saudara dan saya. Saudara dibenci, karena ada Yesus dalam hidup saudara dan saya. Ketika engkau tetap bersaksi, menjadi saksi, berani memberitakan Injil, dikatakan keberanian untuk memberitakan firman-Mu yang pertama. Dan yang kedua, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Perhatikan saudara, kesatuan doa daripada jemaat bersama-sama dengan Petrus. Mereka tidak sibuk untuk doa memikirkan mujizat bagi diri mereka. Tetapi mereka yang belum mengenal kasih Bapa, mereka bersatu hati berdoa, minta ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang. Melalui Petrus, Tuhan pakai banyak mujizat dikerjakan oleh rasul-rasul pada saat itu. Kesatuan jemaat begitu luar biasa. Meminta mujizat untuk mereka yang belum mengenal kasih Bapa. Tuhan, aku doakan. Bertanya di dalam hati saudara, siapa yang Tuhan taruh di dalam hatiku? Apakah famili, kakak, engkau berdoa, bawa di dalam doa. Jangan sampai mati, binasa, neraka kekal, saudara. Terbeban dengan saudara-saudara kita. Ini yang seringkali tidak menjadi tujuan gereja. Gereja hanya berjibaku dengan segala program, segala macam tetek bengek, saudara. Hanya terus berkutat bagi diri sendiri. Tidak pergi keluar menjangkau jiwa mereka yang belum mengenal Tuhan.
Kita sibuk hanya memikirkan aku, dan aku terus. Berpuluh-puluh tahun kita jadi anak Tuhan. Kita hanya berdoa minta ini, minta itu, minta ini, minta. Tetapi apa yang menjadi hatinya Bapa? Mereka yang belum mengenal kasih Tuhan. Mungkin masih ada saudaramu yang belum mengenal Yesus. Tetapi selama engkau diizinkan hidup, tidak pernah engkau mau mendoakan saudaramu yang belum mengenal. Saya mau katakan kepada saudara, enggak ada orang yang enggak mau didoakan, saudara. Pernah saudara doakan saudaramu? Halo? Halo? Pernah? Pernah saudara? Siapa yang enggak mau didoakan? Pasti mau, saudara. Saudara panggil, ayo aku doakan, kamu ada masalah apa? Ayo kita doa, Tuhan, Engkau berkati adikku, Engkau berkati kakakku. Tapi kalau selama hidup ini saudara tidak mengenalkan nama Yesus. Lalu di gereja ngapain selama ini? Saudara dengar firman Tuhan, tetapi saudara tidak pernah praktekkan di luar. Hanya terus dan menuntut. Tuhan berkati saya, Tuhan berkati. Nyatakan mujizatmu. Berkat itu sudah jadi bagian saudara. Kalau saudara hidup takut akan Tuhan, dengan sendirinya saudara gak perlu minta, Tuhan kasih. Yang percaya katakan amin. Saudara hidup benar, berkat ngejar saudara kok. Amin. Amin saudara. Saudara hidup benar saja. Firman Tuhan katakan carilah dahulu kerajaan Allah beserta dengan kebenarannya. Maka segala perkara gak repot saudara. Kalau memang Tuhan percayakan, puji Tuhan. Berarti ada tujuan Tuhan atas hidup saudara. Untuk memakai berkat itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk menonjolkan diri. Saudara tahu merak? Tahu burung merak? Burung merak itu kan burung yang bulunya paling indah. Kalau saudara pergi ke kebun binatang, memang luar biasa indahnya burung itu. Kalau dia sudah berjalan, waktu dilihat orang, makin jadi dia. Dari dia jekukuk gini, makan gini, langsung waktu dia lihat ada orang yang melihat dia, makin jadi, dia tunjukkan warna-warni lebat. Makin kita mau kamera gini ya, dia jalan aja. Dia tunjukkan keindahan bulunya. Itu merak itu saudara. Lihat semua perhatian sama saya. Buluku paling indah. Kalau saudara melihat sebuah realita cara hidup jemaat. Mereka tidak mementingkan diri mereka sendiri. Mereka pakai apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan mereka. Untuk pekerjaan Tuhan. Tidak memikirkan kenyamanan diri sendiri. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Ketika saudara datang ke tempat ini. Saudara diperlengkapi firman Tuhan. Sudahkah kita pergi memberitakan Injil? Keselamatan itu. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda mujizat oleh nama Yesus hambamu yang kudus. Memang kita gak bisa menampik. Kita juga minta mujizat dari Tuhan. Tetapi yang saya mau perhatikan di sini adalah bagaimana kita memiliki hati seperti Yesus. Belas kasihan. Oleh karena itu Yesus di tengah-tengah pelayanannya di atas muka bumi ini yang ngikut dia orang-orang bermasalah. Mereka yang belum terbebaskan. Mereka yang diikat oleh kuasa-kuasa kegelapan. Mereka yang susah, apalagi pelacur,
Apalagi orang yang dikejar-kejar utang piutang. Apalagi segala borok, saudara. Tetapi Yesus di tengah-tengah pelayanannya membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikkan mata yang buta. Terus, jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru. Terus menyatakan kebesaran kuasamu. Katakan bersama, menjadi saksi. Beri salam kanan kiri saudara, menjadi saksi. Haleluya. Haleluya. Wes gak usah dipikir-pikir, gak kelambi abang, ijo, ireng, blontang-blontang, bunder. Wes gak penting saudara. Gue geran ini, wah, bulek kayak masalah kelambi, heran aku. Kita mau fokus kepada Tuhan. Amin. Amin saudara. Kita mau fokus kepada wes, ojo dibanding-banding lah. Haleluya. Ayo dibanding-banding ke, lu suke, aku gak suke. Lu enak, kon oleh warisan, aku gak oleh warisan. Halah, saudara. Muter aja deh urusan-urusan sementara, saudara. Bandingkan harta, bandingkan iki. Den, duwe apa? Iya, mari tuku TV ceper. Apa? TV plat. 62 in. Larang iku. Larang. Kok ngerti? Piro iku cicilane? Ndak lapo, saudara. Dulure tuku 32 in, dek enggak kurang aku bojoku iku soge rek tuku ono sing 82 in. Ku gak cocok maneng banding nombek dulure. Wah, kon tuku 82, tuku 100. Bila perlu sampai LED. Neng omah kawete ngono saudara. Yang satu beli mobil ini, wah gak terima dulure. Wah aku meneh iso ben tuku motor maneng. Banding ke maneng. Aduh saudara. Buat apa jadi Kristen kok cuman hanya fokus kepada harta dunia. Sementara ada saudara kita yang belum mengenal Tuhan. Wes didoakan apa urung? Berdoa menangkan jiwa-jiwa. Saudara mau terbeban jiwa-jiwa. Saudara mau mendoakan mujizat buat saudaramu. Duh gak gelem. Apa seneng lek sakit ngono? Oh jarno ae loro-loro terus. Iya gak setia iku mbek Tuhan, gak setia mbek Tuhan. Waduh saudara. Saudara mau berdoa untuk saudara-saudaramu yang belum mengenal Tuhan? Mau mendoakan mujizat terjadi buat hidup mereka? Tuhan, ini aku, utuslah dia. Duh, ya apa sih? Tuhan, ini aku, utuslah aku. Kemanapun aku pergi, hidupku berdampak dan menjadi berkat. Doa 10 malam, memperingati hari ketuhanan Roh Kudus. Roh Kudus yang dimeteraikan dalam hati saudara. Akan ada satu api. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Rasa-rasanya mulut ini tidak berhenti. Untuk mau membagikan sukacita yang Roh Kudus kerjakan dalam hatinya. Untuk menarik banyak jiwa datang kepada Tuhan. Haleluya. Bukan menceritakan kesusahan. Melok Yesus soro. Melok Yesus kok urui pengen ngene ae. Ceritakan kebaikan Tuhan. Urip mau sambat terus iku ya apa? Sambat nang dulure, sambat nang kini, sambat nang kini. Wis gak usah. Saudara ada masalah, semua orang punya masalah. Tetapi yang membedakan kita adalah Roh Kudus yang ada dalam hati saudara dan haleluya. Sehingga kita berespon dengan benar. Saya mau agar supaya jemaat GPDI Ebenezer
memiliki hati untuk terbeban bagi jiwa-jiwa dan selalu senantiasa memohon belas kasihan. Mujizat terjadi bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Engkau akan menjadi saksiku dari Yerusalem, keluarga, Yudea, tetanggamu, Samaria, lebih luas lagi, Indonesia. Sampai ke ujung bumi, ke Mesir, kemana saudara? Ujung dunia itu mana sih? Di mana engkau berpijak, ya itu sudah ujung dunia. Di mana Tuhan tempatkan saudara, di kantor, di pekerjaan, itu ujung dunia. Iya kan? Ujung dunia. Aku Tuhan tempatkan di kantor untuk menjadi berkat. Aku berdoa buat rekan-rekan temanku yang belum mengenal Tuhan. Oh apa bro? Iya masalah ngene-ngene. Moro tuwaku lho ngene-ngene cerewet terus. Ayo kita doa. Gitu loh saudara. Ojo sampai curhat moro tuwaku ngene dibumbui maneng. Padha moro tuwaku modele ya kaya ngono iku. Dibumbui maneng saudara. Amit-amit ya sing rumangsa moro tuwa iki coba toleh kanan kiri anak mantuwe. Sampai ada istilah apa? Ada lidah buaya. Tanaman di depan itu. Iku lidah buaya. Lah iki apa? Lidah mertua. Tapi saya percaya mertua-mertua jemaat GBDI Ebenezer takut akan Tuhan. Senang mendoakan anak mantunya yang baik-baik. Tuh, amine gak ikhlas ngono rek gitu. Apa didungo ben mati ngono. Enggak saudara. Tuhan tempatkan saudara itu ada tujuan. Amin. Kalau mertua saudara belum mengenal Tuhan, doakan saudara. Siapa lagi? Mertua, perempuan, laki, tetangga saudara, doakan untuk mereka mengenal Yesus. Haleluya. Nyatakan mujizat. Siapa tahu mungkin, aduh boyok gitu. Saudara datang doa. Mbak tak doakan ya. Enggak, doakan Tuhan sembuhkan. Tahu-tahu terjadi mujizat. Wah enak ya didoakan. Aku mau kenal Yesus. Kue ibadahnya yang di gereja di Sambiarum. Oh bawa jiwa saudara. Haleluya. Haleluya. Iya ngono loh saudara. Ojo nonggo urusane cerita no tonggo siji. Loro teko ujung gang sampai buri dirasani kabeh saudara. Saya tahu begitu karena papa saya dulu mantan RT. Jadi papa saya itu tempat curhatnya bapak-bapak pengangguran. Ngunggu ning kampung kongko-kongko saya cuma nemani almarhum papa saya. Diceritani oma teko ngelor sampai kidul. Iku delok ana omane gedung tukaran terus ngrasani. Aku ndelok ya mek batin nang guyu ae. Tapi papa saya hanya bilang memperkenalkan nama Yesus. Saya lihat sendiri. Di kampung sampai kepergiannya almarhum bapak saya. Berkesan sekali saudara. Ada peninggalan kantor RT di situ. Setiap kali saya ke belakang saya selalu bilang, kon gak kayak bapakmu, yo iya loh. Masa kok kayak bapakku ya modelku ya kayak ngene iki. Ya mbok sekali-sekali ajaan wong kampung mancing ngono lho, duwe motor ditekek ning garasi ae. Mari saudara mau menjadi saksi dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara. Haleluya. Warisannya anak cucu akan mengikuti. Saudara akan berbahagia. Belas kasihan. Saya undang pemain musik. Belas kasihan Tuhan. Tuhan berikan mujizat kepada tetangga sebelah. Orang-orang lain yang belum mengenal Tuhan. Saudara yang sudah menikmati berkat Tuhan yang begitu indah. Penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang begitu indah. Tetapi seringkali kita terbungkam. Tidak mau menceritakan kebaikan Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Tundukkan kepala saudara. Minta kepada Tuhan, taruh di dalam hatiku. Untuk aku senantiasa mendoakan. Mungkin ada adik ipar saudara.
Mungkin ada di antara famili saudara. Saudara doakan. Saudara taruh di dalam hati saudara. Sebutkan namanya. Mungkin belum mengenal Kristus. Haleluya. Haleluya. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang tersesat, mereka yang terhilang, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Nanti Pak Tiwut bawakan pujian ini. Haleluya. Berikan pada kami, haleluya, hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang terhilang, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini doa kami. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kau ingini. Sekali lagi, haleluya. Berikan pada kami. Mari kita semua bangkit berdiri. Hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Haleluya. Mereka yang terhilang, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Haleluya. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kau ingini. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kau ingini. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kau ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kau ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kau ingini. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan pada saat ini ya Tuhan, berikan kami keberanian untuk menjadi saksi-Mu ya Bapa. Saksi-Mu
bagi orang-orang di sekeliling kami yang belum mengenal kasih Engkau ya Tuhan. Berikan kami keberanian ya Bapa, sehingga melalui kesaksian hidup kami, nama-Mu dapat dikenal dan banyak jiwa yang dapat dimenangkan. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu pada saat ini. Bila firman-Mu yang selalu memberikan kami kekuatan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Jikalau sebentar ya Tuhan, umat-umat-Mu akan memberikan persembahan yang kedua. Bila Engkau pakai persembahan ini untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, ajar kami ya Bapa selalu memberikan yang terbaik dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kau pakai ya Tuhan lebih hari lebih heran lagi. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, persilakan duduk Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan yang kedua. Bisa dimulai dari sebelah kanan saya dulu. Selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kami undang untuk bangkit berdiri Bapak Ibu. Sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Kalian persilakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada pengumuman dari puji Tuhan, ibadah berjalan seperti biasa seminggu ke depan, ibadah raya dan ibadah doa malam setiap Kamis masih tetap ada bagi Bapak Ibu yang memiliki kerinduan hati untuk berdoa bersama-sama. Kita berkumpul di sini setiap hari Kamis malam jam 7. Kita berdoa buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Demikian pengumuman dari kami. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kami undang adik-adik sekolah minggu untuk bisa ke depan. Kami undang untuk bangkit berdiri Bapak Ibu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
menimpa aku. Mari kita mengangkat tangan kita. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita mengarahkan tangan kita. Saat ini Tuhan, kami berdoa buat setiap anak-anak sekolah minggumu Tuhan yang Engkau percayakan bagi gereja GPDI Ebenezer. Mereka adalah generasi-generasi yang Engkau kirim ke tempat ini. Mereka adalah benih-benih penerus gerejamu di tempat ini. Biarlah di dalam masa pertumbuhan setiap anak-anak sekolah minggu boleh dapat bertumbuh seturut dengan kehendak Tuhan. Menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Hikmat akal budi dari surga senantiasa Engkau beri bagi anak-anak kami Tuhan. Kami percaya mereka ada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Saat ini kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang mungkin berulang tahun. Musa bisa tampil ke depan, bisa maju. Haleluya. Haleluya. Kami berdoa Tuhan buat kekasih kami, saudara Musa, di mana Engkau telah tambahkan usia setahun lagi. Dia adalah milik Tuhan. Dia ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Biarlah Engkau memakai masa mudanya bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Kami percaya masa depan yang indah Engkau telah beri bagi Musa. Berkati di dalam pekerjaannya. Apa yang menjadi harapan dan cita-cita dari anak muda ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang mengikuti tayangan streaming di rumah. Kiranya Tuhan Engkau berkati jemaat-jemaat kami yang saat ini Tuhan, yang ada yang sakit mungkin Tuhan. Kami percaya lawatan Roh Kudus senantiasa Engkau beri bagi mereka. Karena kami percaya Tuhan, hidup kami ada di dalam genggaman Tuhan. Kami yakin Tuhan, setiap jemaat Tuhan GPDI Ebenezer ada dalam perlindungan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih setiap kami yang hadir pada saat ini, tidak terkecuali dari kursi depan sampai belakang. Engkau sudah memberkati kami ketika kami beribadah mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Kami percaya Tuhan, bagian-Mu memberkati kehidupan kami. Kami mau hidup takut akan Tuhan. Bagi pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian pada saat ini, baik LCD maupun singer, pemain musik, Tuhan, kami percaya semuanya ada dalam pemeliharaan Tuhan. Apa yang kami kerjakan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada masa depan mereka yang melayani dengan tulus hati. Engkau Allah yang memberkati. Terpujilah nama-Mu Yesus.
kekal untuk selama-lamanya. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat. Haleluya, umat-umat Tuhan yang kami kasihi di dalam Tuhan, pulanglah, bawalah dan terimalah berkat, kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan dan persekutuan dari Allah Roh Kudus akan tetap menyertai engkau mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Haleluya, amin. Haleluya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nyoba